Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Melda Ananda dengan NIM 221340162 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film kelas A. Nah, ini itu udah learning journal pertemuan ke-10, dimana pertemuan 10 ini kelompok 7 yang presentasi. Nah, mereka ini membahas materi tentang kolaborasi sinematografi dan departemen artistik di seluruh tahapan produksi film. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali ya mengenai materi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah materi departemen sinematografi. Nah, pertama itu pengertian sinematografi. Sinematografi adalah seni dan teknik menangkap gambar bergerak menggunakan kamera. Hal ini itu mencakup aspek teknis seperti pengaturan, pencahayaan, framing, komposisi sudut kamera, dan pergerakan kamera untuk menciptakan visual yang menarik dan mendukung cerita. Nah, selanjutnya itu kompetensi sinematografer. Seorang sinematografer harus memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan kamera dan peralatan pencahayaan, memahami estetika visual, menguasai software editing, serta mampu bekerja sama dengan sutradara untuk mewujudkan visi yang kreatif. Nah, selanjutnya itu tanggung jawab sinematografer. Tanggung jawab utama dalam sinematografer ini meliputi pengambilan gambar sesuai skenario, pengaturan pencahayaan, memilih alat dan teknik pengambilan gambar, terus juga serta memastikan bahwa hasil visual mendukung narasi dan suasana film. Nah, selanjutnya itu ada departemen artistik. Yang pertama itu desainer produksi atau production designer. Nah, ini tuh bertugas sebagai merancang konsep visual keseluruhan film, termasuk set, kostum, dan elemen visual lainnya. Nah, agar sesuai dengan tema dan cerita. Penata konsep atau konsep artis menciptakan ilustrasi awal atau gambaran visual dari konsep yang akan diwujudkan dalam film, seperti desain set kostum atau elemen CGI. Nah, selanjutnya itu ada penata artistik atau art direction. Nah, ini tuh memimpin tim artistik dalam mengimplementasikan desain produksi, termasuk mengawasi detail dan kualitas estetika set, properti, dan dekorasi. Selanjutnya itu set designer merancang dan membuat detail teknis set atau lokasi syuting, memastikan semua elemen sesuai dengan kebutuhan cerita dan aman digunakan. Selanjutnya itu ada set dresser. Nah, ini tuh menata dan menghias set agar terlihat hidup gitu dan sesuai dengan konteks cerita. Nah, ini tuh termasuk penempatan properti dan dekorasi. Selanjutnya ada runner atau buyer. Nah, ini tuh membantu membeli atau menyewakan kebutuhan produksi seperti properti dan bahan set, serta melakukan tugas administratif atau logistik. Selanjutnya itu ada supervisor efek khusus. Nah, special effect supervisor bertanggung jawab atas efek khusus praktis yang dilakukan secara langsung di lokasi syuting seperti ledakan, hujan buatan, atau protestik. Selanjutnya itu ada supervisor visual effect supervisor ya, yaitu mengawasi efek visual yang dibuat melalui komputer atau teknologi digital dalam tahap pasca produksi. Selanjutnya itu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama itu ada praproduksi. Nah, tahap perencanaan dan persiapan sebelum syuting, termasuk pengembangan ide, perencanaan produksi, dan menganalisis media. Selanjutnya itu ada penemuan ide. Nah, proses ini tuh adalah awal untuk menentukan konsep, cerita, tema, dan elemen kreatif yang akan diangkat dalam produksi. Selanjutnya itu ada perencanaan atau planning. Nah, ini tuh melibatkan penyusunan jadwal, anggaran, pemilihan lokasi, perekrutan kru, dan pembuatan storyboard.
Selanjutnya itu ada media analisis. Analisis terhadap media yang akan digunakan untuk produksi, termasuk riset tentang tren dan audiens target gitu. Nah, selanjutnya itu ada produksi tahap utama, di mana proses pengambilan gambar ini tuh dilakukan sesuai dengan skenario dan rencana yang telah ditentukan gitu. Selanjutnya itu ada manajemen lapangan. Ini tuh mengelola segala kebutuhan dan masalah di lokasi syuting, seperti koordinasi kru, pengaturan waktu, dan memastikan kelancaran produksi. Selanjutnya ada proses syuting. Pelaksanaannya itu pengambilan gambar dengan melibatkan kru, pameran, dan juga peralatan untuk merekam adegan sesuai naskah. Selanjutnya ada pasca produksi. Nah, pasca produksi ini adalah tahapan penyelesaian produksi yang mencakup editing, gambar dan suara, penambahan efek visual, grading warna, hingga distribusi hasil akhir. Nah, terdapat juga ya beberapa revisi yang cukup banyak yang Pak Adi berikan kepada kelompok 7. Salah satunya yaitu mengenai latar belakang dan sumber yang tidak jelas gitu. Dan resensi film yang kelompok 7 ambil adalah film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Nah, berikut ini adalah sinopsisnya. Jadi sinopsisnya adalah setelah kakaknya meninggalkan rumah, Tari atau Prilly Latuconsina berjuang sendirian untuk menyelamatkan ibunya. Nah, dari ayahnya ini tuh yang abusif gitu ayahnya. Tari yang sejak kecil menyimpan banyak sekali trauma, sudah tidak mampu gitu menahan beban ini. Ditemani Baskara atau Dikta ya, seorang pria temperamental ya, yang juga bergabung di support grup yang sama. Jadi mampukah Tari melewati trauma yang ia punya dan tidak lagi menyimpan tangisnya sendiri gitu. Baik, terima kasih. Cukup sekian saja Learning Journal pertemuan ke-10 ini. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya, yaitu ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Berikut ini adalah trailer filmnya. Capek pura-pura bahagia. Capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Gue tuh cuma seorang anak yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Are you okay? Gimana ya rasanya kayak lo gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah, ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Kita hanya manusia yang terluka. Maafin ibu ya, maafin ibu. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Kali ini kita harus hadapin ya. Ku ingin belajar menerima diri.